Nasib tragis dialami seorang karyawati minimarket di Purwakarta, Jawa Barat. Karir yang dibangunnya dalam setahun ini berakhir di tengah jalan. Nyawanya melayang di tangan atasan yang selama ini ia percaya sebagai teman curhat. Jadi hari ini kita akan membedah salah satu kasus kriminal paling menggemparkan yang pernah terjadi di daerah Jawa Barat. Kasus yang mengajarkan kita satu hal nih, jangan pernah percaya pada ketenangan di balik sebuah senyuman. Inilah kisah tragis almarhum, kita sebut aja DO ya, seorang karyawati minimarket yang sehari-hari bekerja di tempat istirahat tol Cipularang. Hilangnya dan kemudian penemuan jasadnya di Sungai Citarum mengungkap sebuah kejahatan yang sangat keji. Siapa sangka, sosok yang muncul di antara para pelayat yang pertama kali mengucapkan bela sungkawan kepada keluarga yang berduka adalah dalang utama dari kematian DO. Dia adalah Haryanto, kepala toko minimarket tempat DO bekerja. Bisakah kalian bayangin nih, bagaimana psikologi seorang yang baru saja membunuh, kemudian dengan tenang menghadiri pemakaman korbannya sendiri? Apa yang ada di benaknya? Dan penjanggalan sekecil apa yang akhirnya membuat topeng tebal Haryanto ini runtuh? Kita akan telusuri nih setiap inci dari kasus ini. Dari bau amis air Citarum oleh TKP di ruang tamu pelaku. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kasus ini, kita akan mengenal dulu nih korban dan pelaku tersebut. Yang pertama kita sebut aja DO untuk melindungi identitas korban. DO ini berusia 21 tahun dan pekerjaannya sebagai karyawati minimarket atau staf penjaga toko. Lokasi kerjanya di salah satu minimarket di rest area kilometer 72A Tol Cipularang, Purwakarta. Dan DO ini salah satu bawahan langsung dari pelaku utama kita, yaitu Haryanto. Hubungan atasan bawahan ini, pelaku mengaku nih, korban sering curhat masalah asmara dengan mantan kekasihnya kepada pelaku. Sempat disebut oleh pelaku tergiur karena korban memakai barang mewah. Dan sekarang kita kenal dulu nih sama salah satu pelaku yang keji ini, yaitu Haryanto. Usia 27 tahun. Jabatan pekerjaannya adalah kepala toko atau wakil kepala toko di minimarket. Haryanto ini bekerja sama dengan sang korban DO sebagai kepala toko, yaitu atasan dari sang korban. Padahal Haryanto ini dikenal sebagai sosok pendiam dan tertutup oleh warga sekitar. Jarang bergaul atau berkumpul. Bahkan kesehariannya, Haryanto jarang membawa teman kerja ke rumah. Terus dinilai lumayan baik, namun cenderung pendiam. Dan warga sekitar tuh tidak menyangka ia terlibat dalam tindakan keji tersebut. Pada tanggal 7 Oktober pagi hari, Desa Curug, Karawang, Jawa Barat. Pagi yang seharusnya tenang tiba-tiba dipecah oleh teriakan kepanikan. Di aliran Sungai Citarum, warga dikejutkan oleh temuan yang sangat menggigirkan. Sesosok jenazah perempuan tanpa nyawa. Sungai Citarum yang membentang panjang menjadi saksi bisu kisah tragis ini. Tapi mengapa harus di sini? Karena lokasi ini cukup terpencil guys, dan jauh dari keramaian. Sebuah tempat yang ideal bagi seorang yang ingin membuang jejak kejahatan. Setelah penemuan itu, aparat kepolisian segera melakukan evakuasi dan identifikasi. Tak butuh waktu lama, jenazah teridentifikasi sebagai DO. Ia dikenal sebagai karyawati minimarket di rest area yang ramai, KM 72 Tol Cipularang, Purwakarta. DO, wanita muda yang sehari-hari berjuang mencari nafkah di minimarket. Dia adalah bagian dari rutinitas ribuan pengguna jalan tol. Siapa sangka, di balik rutinitas itu, bahaya mengintai dari lingkungan terdekatnya. Perhatikan jarak antara tempat kerja DO di Purwakarta dan lokasi jenazahnya ditemukan di Karawang. Jarak yang cukup jauh ini menimbulkan pertanyaan. Apakah pelaku sengaja memindahkan jasad korban melewati batas wilayah untuk mengaburkan penyelidikan? Coba kita mundur sejenak nih, ke malam sebelum 7 Oktober. Kapan tepatnya DO menghilang? Polisi memulai penyelidikan dengan fokus pada tempat kerja DO, minimarket di rest area KM 72. CCTV dan keterangan saksi menjadi kunci nih. Siapa yang terakhir melihat DO? Apakah ada komunikasi yang janggal? Semua mata, semua fokus tertuju pada lingkaran terdekat korbannya di tempat kerja. Dan disinilah nama Haryanto mulai muncul. Haryanto adalah kepala toko
Posisinya bukan hanya sebagai atasan, tapi juga orang yang memiliki akses penuh pada jadwal, data, dan kehidupan profesionalnya DO. Secara alami, dia adalah salah satu orang yang dimintai keterangan pertama kali. Dan kita duga rencana pembunuhan ini bukanlah tindakan spontan. Ini adalah plot yang dipertimbangkan matang-matang. Herianto diduga memanfaatkan posisinya dan kepercayaan DO sebagai sesama rekan kerja untuk melancarkan niat keji yang berlatar belakang ekonomi. Inilah alasannya. Pelaku diduga tergiur harta korban yang mungkin berupa uang tunai hasil transaksi toko atau barang berharga pribadi korban. Tapi, seberapa terdesak si Herianto hingga harus mengambil nyawa seorang karyawatinya sendiri? Dan guys, mari kita menganalisis nih. Jika motifnya murni ekonomi, mengapa Herianto tidak sekadar merampok aja nih? Mengapa harus membunuh dan repot-repot membuang jenazah? Tuliskan interpretasi kalian mengenai alasan Herianto mengambil nyawa DO di kolom komentar. Setelah penemuan jenazah dan identifikasi, kabar duka menyebar nih guys. Dan disinilah kita menyaksikan salah satu momen paling dingin dan mencengangkan dalam sejarah kriminal ini. Herianto datang ke rumah duka. Bahkan, dikabarkan datang 2 kali. Ia datang sebagai kepala toko, sebagai atasan, sebagai seseorang yang dianggap peduli. Ia berbaur di antara para pelayat, menyampaikan belasungkawan, dan menunjukkan wajah yang sedih. Sebelumnya, keluarga korban yang sedang dilanda kesedihan sama sekali nggak menaruh curiga nih guys pada kehadiran Herianto. Untuk melakukan hal ini, Herianto pastilah memiliki tingkat kontrol emosi yang luar biasa. Atau bahkan mengalami disosiasi, memisahkan emosi dari tindakan keji yang baru ia lakukan. Ini adalah ciri-ciri yang patut dikaji oleh para crime analysis. Di tengah duka, salah satu anggota keluarga korban, mungkin untuk memvalidasi ya guys, menunjukkan foto temuan jenazah DO yang diambil di Citarum kepada para pelayat. Namun, ketika giliran foto itu disodorkan pada Herianto, ia menolak mentah-mentah untuk melihatnya. Herianto beralasan tidak tega. Namun, bagi pihak keluarga, penolakan ini mulai menimbulkan percikan kejanggalan. Bukanlah wajar jika seorang atasan, bahkan teman kerja, ingin memastikan korban yang mereka kenal. Tapi kenapa sih Herianto menolak? Kemungkinan pertama, rasa bersalah yang tak tertahankan. Kemungkinan kedua, dan ini yang lebih dingin nih, ia takut melihat kondisi jasad, karena hal itu bisa mengoyak topeng ketenangannya. Dan ia takut ekspresi wajahnya akan mengungkap rahasia gelapnya. Coba kalian bayangin deh, kalian ada di posisi keluarga korban. Apa kalian akan curiga dengan orang yang menolak melihat foto korban hanya karena alasan tidak tega? Padahal, dia dikenal sangat dekat. Coba, berikan penilaian kalian tentang kejanggalan ini. Tulis pendapat kalian di dalam komentar. Nah, kejanggalan di rumah duka itu bertindak sebagai pemantik doang guys. Untuk memancing pelaku. Polisi yang udah memiliki profiling awal langsung bergerak cepat. Hanya 1 hari setelah jenazah korban ditemukan, Satreskrim Polres Purwakarta mengantongi nama Herianto. Penangkapan dramatis di rest area ini langsung menggerebek Herianto saat ia sedang menjalankan pekerjaannya sebagai kepala toko. Di tengah keramaian rest area tol Cipularang, Herianto dibungkuk nih guys. Tapi ia tampak pasrah banget, tanpa perlawanan. Seolah-olah kelegaan menyelimuti karena sandiwaranya telah berakhir. Polisi segera menggelar olah TKP di rumah pelaku di Cibatu, Purwakarta. Dan hasilnya sangat menunjukkan guys. Jadi korban DO ini dibunuh di ruang tamu rumah Herianto sendiri. Dan yang lebih mengerikan, polisi menyita 6 barang bukti yang sangat krusial. Yang pertama, sisa pembakaran barang milik korban. Upaya untuk menghilangkan jejak. Yang kedua, jas hujan, mungkin untuk membawa atau melindungi jasad. Yang ketiga, lakban 4 tali, 5 gunting, dan sebilah golok. Golok sebagai alat yang diduga digunakan untuk melumpuhkan atau melukai korban. Lakban dan tali digunakan untuk membungkus atau mengikat jasad sebelum dimasukkan ke dalam kardus. Bukti-bukti ini menunjukkan kesiapan dan niat jahat yang direncanakan. Setelah DO di ruang tamunya, Herianto dengan dingin dan keji memasukkan jasad korban ke dalam sebuah kardus besar. Ini adalah upaya untuk menyamarkan jenazah sebagai barang biasa atau pindahan. Di tengah malam, Herianto menyewa mobil rental dan yang lebih mencengangkan, ia meminta bantuan 2 temannya untuk membawa kardus berisi jenazah ini. Apakah kedua teman ini mengetahui isi kardus yang mereka bantu angkut? Ini masih menjadi pertanyaan besar dalam penyelidikan.
Destinasi mereka dari Jembatan Merah Purwakarta. Disinilah, pada Minggu tengah malam, kardus berisi jasad DO dibuang ke aliran Sungai Citarum, Jembatan Merah. Dengan ketinggian dan suasana gelapnya menjadi lokasi ideal bagi pelaku untuk membuang barang bukti. Aliran sungai membawa kardus berisi jenazah korban, jauh hingga akhirnya ditemukan oleh warga desa Curug di Karawang. Sebuah perjalanan tragis yang menutup akhir hidup seorang karyawati minimarket di tangan atasannya sendiri. Kisah tragis DO dan topeng wajah ganda Herianto ini bukan hanya mengguncang Purwakarta dan Karawang, tapi juga menjadi pelajaran pahit bagi kita semua tentang pentingnya kewaspadaan. Bahkan di lingkungan kerja yang paling kita percayai. Proses hukum terus berjalan. Herianto dan kemungkinan dua temannya tergantung tingkat keterlibatan menghadapi tuntutan berat atas pembunuhan berencana atau perampokan yang disertai kekerasan. Kita berharap ya guys, kalian ditegakkan seadil-adilnya dan dihukum sepantas-pantasnya. Jadi guys, buat kalian terus percaya kejanggalan. Jangan pernah abaikan insting kalian semua saat merasakan keanehan. Seperti yang dialami keluarga DO saat Herianto menolak melihat foto korban. Insting kecil itu bisa jadi adalah kunci menuju kebenaran. Jadi guys, terima kasih buat kalian semua telah mengikuti investigasi mendalam ini hingga tuntas. Jika kalian menyukai analisis seperti ini, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan bagikan agar pesan ini kewaspadaan ini sampai ke banyak orang. Dan sampai jumpa di video berikutnya.